Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin. Summa qala ilmun, artinya tahu, maka mustahil jahil, bodoh, dan yang semakna dengan bodoh. Kurasa agaknya barangkali kalau tak silap, kalau tak salah, seingat-ingat saya nih, itu masuk kategori jahil. Cuma nanti dalam tauhid itu zon, syak, dan waham. Zon kuat sangka, syak ragu, waham perkiraan. Itu masuk jahil. Allah tak ada pada itu. Allah adalah pada tahu. Dalilnya bismillahirrahmanirrahim. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya bermula Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu yang amat mengetahui. Lantas bagaimana kita terhadap sifat alim ilmu itu? Maka patut bagi mukmin mu'takid yang meyakini, kan? Mu'takid yang meyakini bahwa ia amat takut membuat maksiat, sebab karena Tuhannya amat mengetahui akan segala halnya dan perbuatan yang adanya. Jadi kalau sebatas meyakini Allah bersifat tahu, itu adalah syarat minimal iman. Wajiblah kita yakin bahwa Allah punya ilmu, tapi lebih dari itu adalah sikap kita takut berbuat maksiat. Jadi takut kepada makhluk berbeda dari takut kepada Khalik. Itu dah pernah kita sampaikan, ya. Baik. Kemudian hayatun, artinya hidup. Mustahil mati dan yang semakna dengan mati lah. Misalnya kita pingsan atau mati suri atau apa saja, kan? Allah hidup. Dalilnya firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Artinya serahkan. Perhatikan terjemahan itu ya. Wa tawakkal itu serahkan, bukan pasrahkan. Islam tidak mengenal pasrah sama sekali. Ini kita nanti mengisi pengajian, rujuklah ke dalam bahasa Arab. Oh, saya tak tahu bahasa Arab, kamus. Rujuklah ke kamus. Jadi tidak ada dalam bahasa Arab itu aslama yuslimu pasrah, serah. Di dalam serah ada konsep iktisab, usaha. Tapi di dalam pasrah yang ada adalah putus asa. Jadi makanya Islam tidak mengenal pasrah, tapi Islam mengenal menyerah, ya, atau berserah, serah, menyerah, sama itu ya. Jadi tawakal adalah berserah, bukan pasrah. Berserah, serahkanlah olehmu dirimu kepada Tuhan yang hidup, yang tiada mati, hidup tiada mati. Jadi berserah itu masih usaha. Jadi berserah itu ini jangan salah paham. Berserah itu adalah dalam. Yang berserah dalam. Makin tinggi orang berserah kepada Allah, makin kuat dia berusaha. Justru kalau ada orang mengatakan makin tinggi tawakal kepada Allah, makin tak berusaha, ini sesungguhnya dia sedang putus asa. Jadi orang yang berserah kepada Allah adalah orang yang serius dalam berusaha. Mengapa? Karena semakin dekat dia dengan Allah, maka semakin ia penuhi perintah Allah. Apa perintah Allah? Mudah kali. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus. Amilus itu apa? Buat. Amal. Amal buat kerja. Usaha tak? Usaha. Maka makin tinggi iman orang kepada Allah, makin tawakal orang kepada Allah, makin kuat dia berusaha. Mengapa? Karena makin kuat memenuhi perintah Allah. Ini yang harus difahami, ya.
Maka patut bagi mukmin mu'taqid ia menyerahkan dirinya kepada Allah Ta'ala adanya. Mengapa diserahkan kepada Allah? Karena Allah hidup. Kita tak mungkin menyerahkan kepada yang mati atau yang bakal mati. Kalaupun dalam hari-hari hidup kita pernah menggunakan kata serah, itu dalam pengertian manusia, saya serahkan ini kepada Anda. Kata dia, janganlah, sama Allah lah. Macam mana Allah menerima surat saya ini? Saya menyerahkan sama Anda lah. Itu dalam pengertian hari-hari kita. Seperti hari-hari kita sebut, sayalah yang mengendarai, sayalah yang menutup, saya yang membuka. Hakikatnya semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sam'un artinya mendengar, maka mustahil tuli dan yang semakna dengan tuli. Ya. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu sami'un alim. Bermula Allah Ta'ala amat mendengar, amat tahu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia takut berkata yang haram. Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Jadi mestinya takut dusta. Ya. Pendusta ini pencuri. Sesungguhnya pendusta sama pencuri sama. Pencuri dia mengambil harta Anda. Sedangkan pendusta dia mengambil pikiran Anda. Nah, jadi pikiran kita diambilnya. Kita sudah meyakini A, sesungguhnya dia melakukan B. Nah, maka dicurinya pikiran kita. Jadi pencuri sama pendusta sama, nggak ada bedanya, gitu ya. Nah, kita tak mau itu. Sebab apa? Kita yakin Allah itu sama mendengar. So Allah mendengar, kita tak mau katakan. Tapi begini, jangan salah paham. Tidak mesti semuanya itu mesti kita katakan. Ada masanya kita boleh berstrategi, ya. Ada masanya kita berstrategi, bukan menipu. Menipu tetap salah. Berstrategi, ya. Misal, itu nanti namanya ta'rid. Ta'rid itu artinya menggunakan perkataan yang bias. Kita fahamkan ini, dia fahamkan itu. Jadi Nabi Ibrahim waktu membawa Sarah, singkatlah kisah dalam hadis itu, Namrud kalau dia tahu ini istri orang, dia akan ambil. Tapi kalau dia tahu ini bukan istri orang, dia tak ambil. Sedangkan waktu itu Nabi Ibrahim bersama Sarah mesti melewati jalan itu. Di jalan itu ada, kalau cara kita sekarang pos, ada pos-posnya dijaga oleh pasukan atau petugas dari Raja Namrus. Oke, kata Nabi Ibrahim, kau diam aja. Kalau kita lewat situ, kau diam saja. Cukup aku yang menjawab. Jadi waktu pihak pos tanya, petugas pos tanya, ini siapa? Nabi Ibrahim jawab, ini saudara saya. Kalau dia mengatakan ini istri saya, itu diambil, akan diserahkan kepada Namrus. Dia kata, ini saudara saya. Nah, penceramah suka menyampaikan Nabi Ibrahim berbohong. Ada 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Padahal sebenarnya Nabi Ibrahim bukan berbohong, tapi ta'rid, menggunakan perkataan bias. Yang dipahamkan kita lain, yang dipahamkan orang lain. Salahkah Nabi Allah Ibrahim mengatakan Sarah adalah saudaranya? Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan perempuan adalah saudara laki-laki? Satu. Yang kedua, saudara berasal dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang ketiga, saudara secara akidah. Di mana tak salah? Itu ta'rid. Jadi bukan bohong. Satu masa memang kita perlu ta'rid. Satu masa. Nah, kita tak mau berkata haram sebab kita yakin Allah sama mendengar. Kita tak mau lakukan itu. Tapi ta'rid mesti satu-satu masa kita lakukan. Nah, tapi ingat ya, tak ada pelajaran dalam agama berbohong untuk baik, itu nggak ada. Nah ya, pakai macam-macam. Bohong dah, apalah bohong pakai baik. Itu sama dengan korupsi untuk berbuat bangun masjid. Itu boleh korupsi untuk bangun masjid katanya. Boleh. Mana boleh? Korupsi aja udah titik. Kan? Ya, jadi tak bisa. Insyaallah. Basar artinya melihat, maka mustahil buta dan yang semakna dengan buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Allah basirum bima ta'malu. Artinya bermula Allah Ta'ala itu amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Apa yang kita buat Allah lihat. Bahkan apa saja yang ada Allah lihat. Bahkan Allah melihat dirinya. Cuma ayat ini kena terkait kita ngaji tauhid tentang kita manusia, maka Tuan Syekh menyampaikan ayat terkait kita lah.
yaitu Allah tahu, Allah lihat apa yang kalian lakukan. Maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia tiada membuat maksiat, sebab Tuhannya amat melihat akan segala perbuatan yang adanya. Jadi Tuhan melihat. Sebetulnya nggak usah pakai kata amat pun, tak ada masalah. Cuma memang wazan basir, sami itu adalah wazan menunjukkan superlatif. Jadi selalu diartikan maha atau sangat atau amat. Ya, kayak mana Tuhan melihat kita nggak bisa ngarang, dan Allah Ta'ala tak pernah menjelaskan bagaimana Allah melihat. Yang ada penjelasan adalah Allah melihat. So, kalau kita hubungkan dengan mukhalafatul lil hawadits, maka kita mengatakan Allah melihat berbeda dari cara melihat baharu. Itu baharu adalah kita. Gitu ya. Kalam artinya berkata-kata, maka mustahil kelu, dan yang semakna dengan kelu. Ya, mustahil. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa kalamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Ini yang persoalan kalam inilah yang dalam sejarah Islam pernah terjadi mihnah, artinya bunuh-bunuhan, bencana sesama umat Islam yang paling dikenal dalam sejarah, bukan hanya beliau saja, tapi yang lain pun begitu. Tapi yang paling dikenal adalah ketika Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara gara-gara ini. Sebab dia tak mau mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Itu persoalan panjang yang bagi kita zaman belakangan tak begitu penting. Ya. Jadi Allah berkata-kata. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Artinya dia mestilah kita berzikir dengan menggunakan apa-apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Dengan harapan sebutan Allah Ta'ala juga adanya. Sebutan itu ingat. Dengan harapan Allah mengingat kita. Apakah kalau kita tidak berzikir Allah tak mengingat kita? Tetap mengingat. Lantas kenapa perlu disebutkan begini? Dengan kita mengingat Allah, maka Allah mengingat kita kasih sayang. Tapi kalau kita tak mengingat Allah, Allah tetap mengingat kita hanya sebagai makhluk biasa saja. Gitu. Ini harap dipahamkan. Jangan, sebab ada ayat Quran, kalau ingat Allah, Allah ingat kita. Kalau lupa Allah, Allah lupa kita. Berarti Allah pelupa. Ayat Quran itu didekati dengan sastra Arab. Kalau kita ingat Allah, Allah ingat kita dengan ingat kasih sayang. Kalau kita lupa, Allah ingat kita, tapi sebagai makhluk biasa saja, gitu. Nah, jadi ini Al-Quran, dekatilah dia dengan balaghah, dengan sastra Arab. Sangat sedikit ayat Al-Quran cerita tentang hukum. Sangat sedikit. Ribuan ayatnya cerita tentang sains malahan itu. Ya, tapi kita menggunakan ayat Al-Quran untuk ngusir hantu, untuk cari duit, nggak jelas-jelas. Ya, ayat Quran untuk ngusir hantu, ayat kursi, kan, untuk ngusir hantu, untuk cari duit, ayat 1000 dinar, untuk cari duit, untuk supaya anaknya ganteng, surat Yusuf, supaya molek, cantik, surat Maryam. Kalau dasar malas ya tak ada datang rezeki itu. Ya, udah miskin malas, nggak ada obat tuh. Itu nggak ada obat. Miskin malas, nggak ada obat. Gitu. Macam mana? Bermusuhan kemudian dengki. Dia bermusuhan A sama si B, tapi nggak ada dengki masih bisa. Tapi kalau A B bermusuhan terus ada dengki, nggak ada obat tuh. Nggak ada. Udah bermusuhan dengki itu nggak ada obat. Gitu ya. Nah, terusnya miskin malas, nggak ada obat. Sama kita nih Quran ini jadi aneh. Untuk ngusir hantu, untuk kaya, untuk jadi gitu, untuk pelet. Baca surat ini ayat sekian kali. Jadi kalau dasar jelek aja dah, gitu. Nggak ada tuh, kan? Supaya mudah dapat jodoh, nggak usah mudah, kumpulkan aja duit banyak-banyak, ada jodoh. Selesai jodoh. Ini udahlah, duit nggak ada, salah guna ayat Quran. Contoh terbaik adalah itu salah Rasulullah. Kita tak tahu salah ke Rasulullah. Rasulullah sudah pasti ya. Sahabat itu contoh terbaik. Ada pernah sahabat baca doa ayat ini supaya kaya? Janganlah. Ini aneh-aneh. Supaya hafalan tuh, supaya cepat dapat hafalan baca ini. Baca aja tapi nggak usah ngaji. Kan sedap tuh. Ilmu apa yang mau didapat? Asin baca amalan ini. Tapi ngaji tidak juga. Ilmu apa? Ini ilmu laduni. Kaulah, kata awak. Kita tak masuk dalam wilayah itu, kan? Baik. Jadi kalam tu berkata-kata, maka kita patutlah kita
berzikir, mengingat Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan itu zikir, ingat Allah pada kita. Jadi kalau tak berzikir, tak ingat Allah, mustahil. Lantas maknanya apa? Kata-kata ingat Allah tu maknanya ingat kasih sayang. Jadi Allah ingat kita dalam balutan kasih sayang. Mustahil Allah lupa. Qadir, bukan kudrat. Kalau kudrat itu sifatnya qadir, sosoknya. Yang kuasa. Kan pakai yang. Kalau kudrat kemarin itu kuasa, qadir yang kuasa, ya. Maka mustahil yang lemah. Dalilnya itu dalil sifat kudrat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwasanya ia banyak takutnya kepada Tuhan yang amat kuasa. Lagi besar pengharapannya. Pengharapan rojak, optimis. Maka orang ngaji tauhid sifat 20 ini kalau benar dia mengaji dan paham, enggak ada putus asanya. Karena Tuhan qadir, sanggup apa aja Tuhan. Jadi ya awaknya yang salah, kau yang salah. Kau jual es, itu usahamu, tapi tengah malam kau jual dekat kuburan. Jam 2 malam baru buka, siapa yang beli? Baru kau bilang kalau Allah mau kan bisa aja. Kalau gitu ceritanya pula juallah di bawah lapis bumi ke-7 pun laku tuh. Pula gitu. Enggak cocok-cocok tuh. Ya, kalau Allah mau enggak cocok. Kalau Allah mau, perlu nggak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah? Perlu nggak? Nggak perlu. Kalau Allah mau, dapat semua hidayah orang. Untuk apa beliau berdakwah? Ada rupanya yang lebih tinggi tauhid dari Rasulullah? Kan tak ada. Maka tadi yang kuasa. Maka patut bagaimana bahwa banyak takutnya kepada Tuhannya yang amat kuasa dan lagi besar pengharapannya kepadanya. Dengan memberi segala nikmat kebajikan kepadanya, padanya kita. Jadi besarlah pengharapan, besar pengharapan kepada Tuhan. Penuhkan pengharapan kepada Allah Ta'ala. Tapi berharap tanpa usaha, macam mana? Berusaha itu adalah bahagian, kalau pakai bahasa orang, bahagian eksternal. Bahagian internya adalah optimisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kombinasi antara eksternal dan internal itu adalah geliat kehidupan. Jadi dia mesti ada dua, luar dalam. Luarnya kita berusaha. Maka orang yang sibuk berusaha tapi tidak punya pengharapan itu biasanya rapuh. Dia memang sukses tapi rapuh. Kenapa? Dapat ini, dapat itu, dapat semua dapat, tapi kosong dalam, dia rapuh. Orang yang penuh pengharapan, tapi dia tidak usaha secara eksternal, ini namanya ya, orang yang di dalam harapannya hebat, tetapi di luar dia nggak berusaha. Ini namanya angan-angan. Berharap saja. Tapi nggak ada apa usaha ada. Itu kalau Allah mau mudah. Iyalah, dah. Ini nggak bisa teruskan ngajinya nih kalau gini. Dah tinggi, dah terlampau tinggi, tak sampai kita. Ya, tinggi, makom dia dah tinggi dah. Makom apa? Makom hayal. Terlampau. Kita tak masuk makom itu. Tak masuk. Ya, tapi kan ayat Quran bilang begitu, hadis bilang begitu. Siapa yang paling cantik mengamalkan perintah agama kalau tidak generasi sahabat? Ini contoh aja orang tuh. Kan? Oke. Imam Syafi'i itu ada usaha-usahanya. Itu Imam Syafi'i, kita bukan. Imam Syafi'i 24 jam sehari dia beribadah terus. Ibadah sekali-sekalinya. Sedang sembahyang pun tak ibadah kan? Sedang puasa pun tak ibadah. Sedang zakat haji pun tak ibadah. Kan? Sedang doa tak ibadah. Kita ibadah ini sekali-sekali kan? Tak sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu luar biasa kan? Jadi penuhlah pengharapan karena Allah qadir. Mengapa saya sebut kita sembahyang pun tak ibadah? Karena sedang sembahyang dalam kosong. Bukan luarnya oke lah, puasa, zakat, haji, sedekah, kita baca Al-Quran, kita macam-macam. Tapi dalam kosong. Maka itu seperti bulir padi yang gemuk, yang menyenangkan Pak Tani, Bu Tani, ketika pagi mereka keluar, nampak dari jauh, alhamdulillah, luar biasa itu bulir padi, senang mau dipanen. Begitu mau dipanen ternyata kosong, gopong dalam dia, sudah dimakan burung. Itu maka kita tidak sebut itu ibadah dalam pengertian luar dalam. Kalau luarnya bolehlah disebut ibadah, ya memanglah ibadah sembahyang, puasa, zakat, tapi nilainya itu tadi. Jangan salah paham nanti. Ini kalau nggak paham nanti bisa eling, ingat.
Nah, artinya dia nggak ada ibadah zahirnya, penting ingat aja sama Allah Ta'ala dalam hati. Yang penting tak putus zikir kita sama Allah. Katanya, kalau cakap nih bolehlah tinggi kan? Iya aja lah. Muridun artinya yang menentukan, maka mustahil yang tergagah terpaksa. Jadi kehendak bebas itu hanya ada pada Allah. Jangan terprovokasi oleh berbagai slogan bahwa kita mesti bebas. Tidak. Kebebasan sejati adalah keterikatan. Kebebasan sejati manusia adalah keterikatan. Masalahnya terikat terhadap apa? Jadi manusia bebas memilih untuk dirinya terikat. Terikat apa? Ada orang bebas memilih dirinya terikat oleh nafsunya. Maka apa saja dia lakukan. Orang semakin tinggi akalnya, maka semakin tinggi keterikatannya kepada Tuhan. Karena arti akal adalah ikatan. Akal, ikal, bahasa Indonesia. Ada ikal. Apa? Rambut. Rambut ikal itu lurus bergulung. Bergulung. Artinya terikat. Artinya terikat. Dia tidak lurus, waktu itu terikat. Orang makin tinggi akalnya, makin terikat dengan aturan Tuhan. Makin dia tidak berakal, makin bebas. Makin tak terikat. Makanya orang yang ODGJ, kan nggak ada ikatan. Karena nggak ada akalnya. Kita lebih rendahkan lagi hewan, nggak ada akalnya. Dia nggak terikat. Makanya hewan santai-santai aja deh. Mau apa pun nggak perlu, lewat aja deh gitu. Mau disembelih, mau jalan-jalan, buang air besar di jalan dan seterusnya. Makanya manusia yang makin tidak mengikatkan akalnya, sesungguhnya menjatuhkan derajat akalnya. Gitu loh. Jadi makin berakal sama dengan makin terikat. Gitu. Makanya orang-orang alim itu hidupnya nggak macam kita. Kita mau apa aja bebas nih. Tapi orang alim nggak bisa. Karena dia makin tahu ini ada aturan, ini ada aturan, ini ada aturan, ini ada aturan, dan seterusnya. Oke ya. Jadi murid berkehendak. Dan Allah Ta'ala itu tidak mustahil tergagah terpaksa. Yang terpaksa itu kita. Jadi sesungguhnya kita tidak punya kebebasan. Kita hanya punya keterpaksaan. Yang jadi masalah terpaksa oleh apa? Gitu. Jadi nggak ada itu cerita kebebasan itu boleh dikata itu fata morgana. Kan orang bebas berkreasi. Iya, pasti ada terikatnya dia. Setidak-tidaknya terikat oleh kemauan diri dia. Kita nggak mau begitu. Kita sudah ngaji kemarin, akal adalah cahaya. Makanya kita mau terikat oleh cahaya. Sehingga produk daripada akal kita terang. Nah, itu ya. Dalilnya itu dalil sifat iradat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia banyak berminta doa pada Allah Ta'ala dengan segala kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Dan minta menolak segala bala dunia dan akhirat. Minta kepada Allah kebajikan dunia, kebajikan akhirat. Itulah doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini diserahkan kepada ahli tafsir. Jangan serahkan kepada kita. Sebab orang memahamkan Rabbana atina fid dunya hasanah itu karena dua kali disebut hasanah. Hasanah, fid dunya hasanah. Dua. Berarti nilai satunya adalah 50%. Karena dia dua, satu bagi dua, maka nilai satu bahagian adalah 50%. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah 50%, wa fil akhirati hasanah 50%. Sehingga dia mengatakan bahwa hidup ini 50% dunia, 50% akhirat. Oke. Ini udah jelas salah. Tapi oke, kita ikuti alur pikiran dia. Kalau 50% dunia, 50% akhirat, bermakna nanti di akhirat Anda masuk surga yang 50%. Logikanya begitu. Karena ketika Anda meminta 100% surga akhirat, sedangkan Anda katakan 50% dan 50% akhirat, maka Anda menyalahi diri Anda sendiri. Itu kalau pakai paham itu. Salah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah tafsirnya adalah al-iman wal ma'rifah. Iman kepada Allah dan mengenal Allah. Wa fil akhirati hasanah adalah al-liqa wal musyahadah. Jadi ya Allah beri kami di dunia hasanah, kebaikan. Apa hasanah di dunia? Iman wal ma'rifah, iman kepada Allah dan ma'rifah mengenal Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat juga kami beri kebaikan. Apa? Al-liqa. Liqa itu bertemu dengan Allah, musyahadah,
Musyahadah itu menyadari sesadar-sadarnya ada Allah. Itu yang kita minta. Nanti saya mungkin dibantah, kalau gitu kita nggak usah urus dunia. Salah. Sebab Islam datang mengurus dunia dan akhirat. Jadi kalau kita nggak ngurus dunia, berarti kita menghilangkan satu bahagian urusan Islam. Gitu. Maka dunia kita urus, kita makmurkan. Yang benar adalah dunia kita ambil, kita urus, kita makmurkan, tetapi untuk kejayaan akhirat. Itu deh. Maka segala apa yang kita nampak di dunia sebagai dunia, tapi sesungguhnya nilainya akhirat. Ini yang penting. Sehingga keluarlah ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun akhirat. Saya tanya kepada kita semua, apa yang ada dalam konsep kebun? Oke, konsep apa dalam kebun? Kalau disebut kebun gitu, yang terbayang tanam, lain kerja, panen. Nah, semua ini kalau disatukan ini, jawaban ini adalah proses. Kebun ngolah. Jadi dunia adalah tempat kita mengolah untuk akhirat. Jadi konsepnya adalah mazro'ah. Mazro'ah, konsep menanam adalah konsep proses. Maka tidak disebut dunia masna'ul akhirah. Dunia adalah fabriknya akhirat. Tidak. Gitu loh. Tapi dunia adalah mazro'ah. Kebunnya akhirat. Kenapa? Di dalam kebun itu ada kerja. Setidaknya dari membersihkan rumput-rumputnya, kemudian baru ada menanam, ada menjaga, ada merawat. Pada detik yang sama, ketika kita bekerja di kebun, ada konsep tawakal. Oleh karena kita nggak bisa jaga di 24 jam itu. Fakta mengajarkan saja orang punya peradaban kebun atau sawah, dia nggak bisa jaga 24 jam. Karena dia masih tidur. Di situ ada keyakinan akan Tuhan. Maka ketika kita minta dunia baik, tafsirnya adalah iman dan ma'rifah. Maka seluruh kerja kita akan dikontrol oleh iman dan ma'rifah. Gitu. Nah, tapi orang salah. Karena katanya hidup di akhirat, tinggalkan dunia. Lah, lantas Anda bagaimana menjayakan akhirat kalau dunia ditinggalkan? Sedangkan untuk menjayakan akhirat, stasiunnya dunia. Sampai sini? Makanya orang semakin yakin akhirat, semakin aktif dalam kehidupan dunia. Sebab hanya dunia lah jalan dia untuk jaya di akhirat. Tahu-tahu tinggalkan semua itu orang kafir. Tinggalkan semua, tinggalkan. Kita cukup nanti di akhirat. Ya kalau menang kau di akhirat, kalau ternyata kau transit dulu di neraka, gimana? Semua orang kafir. Kesudahan kita mau naik pesawat pun orang kafir, pakai kacamata orang kafir, handphone orang kafir, pabrik orang kafir, semua orang kafir. Kita mana? Kita cukup doa. Doa memudahkan rezeki. Nah, cukup doanya. Kan lucu jadinya, terbalik-balik. Konsepnya paham nih? Jadi, ambillah dunia sebanyak-banyaknya. Jadikan dia bernilai akhir. Jadi salah konsep hidup kalau untuk dunia, itu jelas salah. Konsep hidup kita adalah akhirat. Cuma yang perlu diperjelas, maknanya adalah dunia adalah sarana kita untuk jaya di akhirat. Boleh paham nih? Kan sekarang ngaji datang sini semua pakai kereta nih. Maunya satu masa datang ke mobil, kenapa sih? Kan senang jadinya. Satu masa pakai mobil. Oh, satu orang satu mobil. Oh, kan sedap. Tentu nanti rumah kan nggak kayak gini. Awak pula mau dibantah. Ketinggalan kali kan. Tidak buatlah, tak macam-macam mana kan. Kan mantap. Apa? Maju, cara berpikir maju. Kan gitu. Sedap jadinya kan. Nah, ini mau apa-apa susah. Mau apa-apa susah. Mau apa-apa proposal. Asal apa-apa proposal. Asal apa proposal. Dibilang pengemis enggak, tapi nyatanya minta. Loh, kok gitu? Ini kita mau buat gini nih. Saya 10 juta. Dana berapa semua? 1 miliar. Dari saya 300 juta. Saya 100 juta. Aduh, aku nggak bisa banyak-banyak lah. 400 juta aja. Kan senang. Selesai nggak? Ini tunggu 2 tahun, 3 tahun baru selesai. Sampai panitia pertama udah meninggal 3 orang. Coba dulu. Kan aneh. Betul yang kata Dimas. Coba dulu.
Kan? Apa yang diperbanyak supaya selesai pembangunan? Ya oke, tadi proposal atau proposal? Doa. Malam ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram, kita doa supaya masjid kita cepat selesai. Dekat kita ada orang kafir, nggak sabar dia. Berapa perlu kalian rupanya? 300 juta, saya 250 juta. Baru kata yang doa akan terkabul doa kita. Coba tuh cara berpikirnya coba. Cara berpikirnya coba. Kira-kira kalau begini dua-dua masuk surga nggak nih? Baru bilang orang anti Islam liberal kan? Orang kafir pun masuk surga. Wah, kan ngeri kajinya jadinya. Tuduh orang nggak macam-macam. Kita hanya ingin nalar itu jalan. Ada paham sampai sini? Apa nih? Ini mulai udang besar-besar. Dari mana? Tambak saya, alhamdulillah yang 10 hektar tahun ini bagus pula. Ini kami kasih molin 3 kilo. Kan senang. Ini apa nih? Wah, ikan besar-besar itu. Wah, kan senang. Ya. Kok kasih saya? Iya, ini untuk molin 3 kilo. Yang 20 kilo dari di sana, nanti kawan-kawan ajak ke sana makan. Kan sedap. Ini kalau awak tanya, kapan kita bisa buat ngaji sambil makan-makan? Nantilah direncanakan dulu malam. Udah sempat ganti presiden 3 kali, nggak jadi. Kenapa? Karena pola pikir itu. Contohlah sahabat. Di Madinah ini mana pajak yang pernah saya ceritakan. Nanti buka riwayatnya itu lebih luas lah dalam kitab-kitab sirah. Di Madinah ini mana pajak? Ada mau pajak. Itulah tadi masuk kepada murid. Jadi kita minta kepada Allah kebajikan dunia, kebajikan akhirat. Kebajikan dunia tafsirnya adalah iman ma'rifah. Kalau gitu kita nggak usah aktif di dunia ini, salah. Justru dengan iman ma'rifah itu kita semakin aktif di dunia karena kegiatan kita dikawal, dibimbing, dikontrol, diseliputi oleh iman dan ma'rifah tadi. Boleh paham? Oke? Ngapa muka murung merah? Dah 3 bulan terlambat utang membayar, malu awak. Berapa utang kau? 10 juta. Kecil tu bilang malam ni ku bayar. Kan sedap jumpa muslim sama muslim begini. Yang satu muslimnya yang kaya, yang satu muslimnya baik. Hatinya selesai. Kira-kira kalau gini dia masuk masjid nggak nih? Yang punya utang tadi? Masuk. Ini kan nggak masuk masjid. Karena suntuk otak dia. Baru tahu kita ngutuk dia aja. Itulah ada punya hutang pun nggak masuk masjid. Apa ya? Macam mana dia masuk masjid? Otaknya pening. Otak dia pening. Mau bayar macam mana? Dia orang bertanggung jawab. Tapi sekarang sedang tidak ada duit. Dah tahu kita nuduh aja. Kita nah kalau buat judul nanti seminar hebat. Solusi Islam menghadapi kehidupan milenial. Apa solusi Islam? Kan? Boleh paham nih. Jadi kepada murid ni Allah Subhanahu wa taala. Allah murid, Allah yang menentukan. Kita minta kepada Allah taala segala kebajikan dunia, kebajikan akhirat, dan minta menolak segala bala dunia dan bala akhirat. Tentu lawannya. Apa bala dunia? Tidak iman, tidak ma'rifah. Apa bala akhirat? Tidak liqa, tidak musyahadah. Gitu ya. Alim artinya yang mengetahui. Ilmun mengetahui, alim yang mengetahui. Maka mustahil yang jahil. Dalilnya itu dari sifat ilmu adanya. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia senantiasa minta pertolongan daripada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap hal ihwalnya. Dan minta peliharaan daripada tiap-tiap kejahatan dunia dan akhirat adanya. Minta pertolongan, ya hati-hati loh nih. Ya, hakikatnya kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala sendiri pesan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu alal birri wat taqwa. Kepada siapa itu ditujukan? Kepada Allah atau kepada manusia? Manusia. Artinya secara iman kita yakin apa saja itu mesti dari Allah. Tetapi secara syariatnya kitalah yang saling tolong menolong. Dia kena dia nggak menolong orang, bilangnya datang aja sama Allah. Katanya. Coba. Ini kita moderat itu tidak kanan, tidak kiri ya. Jadi di dalam yakin Allah semuanya kita minta sama Allah. Tetapi Allah sendiri suruh perintahkan saling tolong menolong antara sesama kita. Jadi minta tolong sama manusia. Secara adat aku tolonglah. Tahu-tahu dia ngaji minta tolong sama Allah. Jangan sama saya minta tolong sama Allah. Masalahnya nih busi kereta saya rusak. Cuma saya minta tolong sama Allah nih. Kira-kira pandai nggak Allah betulkan busi ini? Di mana mau jumpa Allah?
Juga ya. Makanya aku tak tolong sama kau. Kau yang pandai, tolonglah. Ya. Sama Allah. Ya udah, berarti ke Allah aja udah, kata kita. Kita yang bilang dia Allah, udah ke Allah aja udah. Repot ngajinya. Itulah balik-balik lagi semangka merah, semangka hijau. Balik-balik kajinya ke situ. Jadi jangan bilang semangka berwarna merah. Semangka itu warnanya hijau. Jangan bilang durian itu lembut. Durian itu berduri, kasar, keras. Ya isinya enggak bilang itu. Itu dalamnya. Maka seketika ketika kita melihat durian, benak kita melihat duri atau melihat buah. Itulah dia dalam. Maka seketika kita minta tolong sama orang, itulah kulit durian. Benak kita adalah Allah. Kenapa kepada durian bisa, kepada semangka bisa, kepada yang lain-lain bisa? Begitu ditengoknya sampah, yang ditengok sampah apa duit? Nah, duit kan? Proyek nih, proyek. Kan? Masjid rusak, proyek katanya. Ada. Yang sebelah pun bingung. Ya, apa proyek ini bang? Proyek lah nih katanya. Rupanya yang sebelah belum kasyaf, dia udah kasyaf. Dia udah kasyaf dah. Begitu rusak, langsung kasyaf dia. Mengapa kepada itu bisa, kepada tadi tak bisa? Makanya selalu saya katakan bohong kalau yang bilang nggak bisa. Aku minta tolong sama kau. Detik yang sama, hati kita kepada Allah Ta'ala. Gitu. Tumbang pohon. Mantap nih, lumayan juga nih. Apa nggak ngerti, lumayan apa? Rupanya tumbang pohon tuh ada penampungnya. Dah tahu dia dapat sekian duit nih. Mantap juga nih, ada. Tembus nih katanya. Kasyaf dia. Dia kasyaf. Sekarang ini banyak, ada ahlul hisab, ahlul kasyaf, macam-macam. Boleh paham nih? Sederhana, agama ini sederhana, jangan dibuat kompleks. Sederhana saja. Jadi kita minta tolong sama siapa? Salah. Minta tolong sama manusia. Kan saya cakapnya di mulut, bukan saya kata di hati. Ayo sekarang jawab pertanyaan saya di hati nih. Kok tahu? Kasyaf dia. Karena kita tak tahu. Mulut saya katakan. Minta tolong sama siapa? Ya manusia lah. Orang mulut saya kita cakap. Dalam-dalam. Berarti kau memisahkan, tidak memilah. Kita bukan memilah. Seperti dua sisi mata uang, bisa dipisah? Nggak bisa. Dipilah? Alah itu, maka kita memilah. Kau pandai cakap aja kau. Memanglah sejak kecil kau pandai cakap. Bilang. Kalau nggak bisa lah, payah cakap sama. Pak Abu lah, payah cakap aja lah, udah. Katanya. Kau mau menang sendiri aja. Sejak kapan menang berdua? Kata awak. Keras sekali kepala kau. Kalau lembek sakit lah. Kata awak. Kalau pikir aja lah. Memang pikir lah kau. Kata, ngapain cakap sama awak? Nyemak. Kan? Ngerti maksud saya nih? Nggak usah diladeni yang begini-gini. Oleh karena ini tidak masuk wilayah ilmu. Ini nggak masuk wilayah ilmu. Itulah maksud saya cerita sama kita tadi ini. Jadi kalau yang begini-begini jangan ladeni. Habis waktu. Tapi kalau ilmu dia oke lah. Jangan teka-teka. Ya, macam sekarang terus-terus saja ini bid'ah, biarlah bid'ah. Gitu. Maksud mereka kok nggak apa-apa jumpa Fir'aun. Gitu. Mau kau jumpa Fir'aun? Mau? Aku mau nanya dia, macam mana cara bangun piramid tuh? Nanti kalau seandainya aku masuk ke surga, aku buat proyek di surga, bangun piramid. Repot yang begini-gini nih. Semua itu mesti dibincang dengan ilmu. Tahu-tahu asyik tak. Habis waktu. Itulah maksud saya nih membuat sederhana seperti ini kepada kita. Jadi yang tak penting tak usah dibahas, dibincang, nggak usah. Ya. Nabi Muhammad tuh ya Allah, bininya banyak kali. Tak betul lagi Nabi kayak gini. Itulah kau. Dah kain kau? Belum. Itu kau. Daripada kau tuduh Nabi Muhammad macam-macam, mending kau cari sejarahnya. Obat kuat apa yang dipakainya? Sehingga kalau kau kawin nanti bisa kau pakai. Daripada kau tuduh-tuduh dia. Datang kita tolak, kau kafir kau, ini dalilnya. Capek. Untuk apa cari dalil? Dia kalau orang benar nuduh Nabi enggak? Dia kalau orang benar nuduh Nabi enggak? Lah enggak. Jadi untuk apa cari dalil? Gila Nabi kalian tuh. Sakit sawan. Gila aja dia banyak penganutnya. Apalagi enggak gila.
Meskipun secara ilmiah ada jawabannya. Nanti baca buku Islam tulisan Profesor Fazlur Rahman. Di situ ada jawaban bagaimana cara ilmiah menjawab pertanyaan-pertanyaan begini. Nah, tapi saya mau bagi tahu kita, pentingkanlah yang penting. Yang gini-gini tak begitu perlu. Jadi kita minta tolong kepada manusia. Mulut nih, syariat nih. Namun hati kita tetap kepada Allah. Jadi kau pisah-pisah tidak, tapi kupilah. Mana makom Allah, mana makom manusia. Boleh paham nih? Maka makin dekat orang dengan Tuhan, makin kuat orang mengamalkan syariat. Siapa contoh? Rasulullah Muhammad SAW. Ini pula makin dekat dengan Allah lalu tak wajib sembahyang. Karena sembahyang itu untuk orang-orang yang belum bersih hati dia. Ada tak begitu? Ada. Kita yang udah bersih nih, tak usah lagi sembahyang. Lebih bersihan mana kalau pada Rasulullah? Enggak tahu. Itu kan cerita aja. Udahlah, tak kita teruskan lagi. Gini. Makin dekat orang dengan Allah, makin hebat dia menjalankan syariat. Hayyun, artinya yang hidup, maka mustahil yang mati. Dalilnya itu dalil sifat hayat adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwa senantiasa banyak tawakalnya. Apa tawakal? Berserahnya pada Allah Ta'ala. Yang diserahkan dirinya kepada Allah Ta'ala dalam segala hal, ihwalnya jua adanya. Serah itu dalam bukan luar. Luar dia jalan terus. Luar jalan terus. Sami' artinya yang mendengar, maka mustahil yang tuli. Dalilnya itu dalil sifat sama adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid. Mu'takid artinya yang meyakini bahwasanya ia senantiasa memberi puji-pujian kepada Allah Ta'ala, dan banyak memberi syukur kepadanya, dan banyak minta doa padanya adanya. Karena Allah mendengar, jadi bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berdoa kepada Allah. Basir, melihat, mustahil buta. Dalilnya itu dalil sifat basar adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya ia senantiasa banyak malu kepada Allah yang melihat akan dia membuat dosa atau meninggalkan fardu jua adanya. Jadi timbulkan rasa malu, bukan seperti yang dipahamkan orang. Nanti abang ngasih kata sambutan, malu saya. Ini bukan malu, tapi tidak percaya diri. Ini bukan malu. Orang ini sama semua. Apa yang mau saya bilang aja. Macam mana abang biasa kalau buka aib orang, bilang aja gitu. Buka aib orang lancar nggak? Apa masalahnya? Berdiri aja sini, bilang aja. Nih saya nih sebenarnya ketua panitia ini. Panitia ini acara kami nih, kami buat udah lama nih, kami rencanakan beberapa hari yang lalu, bulan yang lalu. Inilah acara kita malam hari ini. Itu yang mau saya bilang. Apalagi mau saya bilang ya? Kan selesai. Dah habis sini aja lah. Assalamualaikum. Dah selesai. Masalah ada. Selesai. Itu dulu waktu saya belajar retorika begitu. Jadi instruktur retorika mengajarkan kita begitu. Jadi kalau kan di depan orang ramai itu, anggap aja yang depan ini semua tungkul jagung. Itu cara menumbuhkan percaya diri. Masalahnya. Jadi itu bukan malu. Ya. Malu itu ketika kita melakukan satu salah. Itu disebut waja'un. Waja'un itu sakit. Ya, jadi artinya rasa sedih, pedih hati kita kena lakukan salah, baru malu. Ya, ini bukan salah, bukan apa. Malu, situ orang besar-besar semua. Macam mana besar? Mati dia. Macam engkau. Apa ya? Timbul malu. Bukan kita buat salah. Kan? Jadi Allah melihat malu kita sama Allah Ta'ala. Mutakallim artinya berkata-kata, yang berkata-kata. Maka mustahil yang kelu. Dalilnya itu dalil sifat kalam adanya. Maka patut bagi mukmin mu'takid bahwasanya senantiasa ia banyak baca Quran dengan khusyuk. Khusyuk ni fokus. Jangan salah, khusyuk enggak ingat apa-apa. Itu berarti kalau tak tidur pingsan lah dia. Mana sah ibadah orang pingsan? Saya kalau sembahyang tu enggak dengar apa-apa lagi, bolotlah kau. Bisa. Khusyuk ni fokus. Tapi khusyuk mana? Fokus. Sama burung apa? Perkutut. Naik ya sarung. Naik sarung. Sarung naik. Wah, sarung wak tu. Iyalah. Wah, itu burung wak. Iyalah burung kan. Tak sadar lagi dia. Apa tak dengarnya orang? Apa tak tahu dia suasana ni? Tahu, tapi fokus dia. Itulah yang disebut
Khusyuk. Maka jangan keliru memahami khusyuk dengan nggak ingat apa-apa, nggak dengar. Tapi ada kisah malim, saking khusyuk dia rubuh pun di masjid tak sadar lagi. Memang begitulah. Itu bukan karena nggak dengar, khusyuk dia. Khusyuk dia. Fokus dia ke situ. Nggak ada tahu lagi, nggak artinya nggak penting lagi dia yang lain-lain. Fokusnya ke situ aja. Bukan dia nggak dengar, itulah khusyuk. Ya. Macam orang kalau main game tuh kan? Tar dulu kata. Malam nih main game, tar dulu kata. Hantu rupanya. Sebelah tadi. Jangan bilang tak ada. Bukan hantu ya, jin. Kalau hantu tak ada dalam Islam. Aku dari dulu itu. Kuntilanak. Saya pikir sendiri. Kuntilanak. Berarti anak-anak nih. Kan anak kuntil. Kuntil anak. Saya dari dulu itu. Kenapa tak ada kuntil bapak, kuntil mama? Atau ngapa anak ini tak jadi dewasa dia? Masih kuntilanak. Ini pola pikir magis orang-orang dulu. Islam nggak ajarkan itu. Kan? Nah, jadi dia main game itu sampai habis waktu. Itulah fokus, khusyuk. Tak dengar dari orang lain? Dengar. Tapi fokusnya. Jadi khusyuk jangan dipahamkan mau saya tuh sampai dalam kisah tuh burung pun berdiri sini awak. Tak sedar awak. Awak macam mana burung? Nyamuk. Ya, jadi khusyuk itu fokus. Maka baca Quran dengan khusyuk, fokus. Dan dengan hormat. Ta'zim lebih kurang sama makna dengan hormat. Dengan tajwid, maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Apa adu baca qiraat? Musabaqah. Aku tak tahu ini ya, kalau ada yang anu. Bahwa ada khilaf ya, tapi saya pun pernah dengar lah bahwa yang hafaz-hafaz Quran di pondok-pondok di Jawa itu dilarang itu ikut lomba. Karena itu menghilangkan berkat. Barokah hafalan. Para kiai di Jawa itu larang tuh. Nggak boleh itu ikut lomba. Hafal untuk agama, bukan untuk lomba-lomba. Nah, terhadap musabaqah tilawatil Quran memang ada khilaf. Ada yang setuju, ada yang tidak. Nah, yang tak setuju timbangannya ini, yang setuju timbangannya ini, masing-masing lah. Tapi janganlah niatkan kita itu untuk musabaqah. Bahwa orang mau memanggil kita terserah. Nah, itu terserah. Tapi jangan kita niatkan untuk musabaqah. Kenapa? Al-Quran bukan untuk musabaqah, untuk lomba-lomba. Nah, ini harap difahamkan nih, kan? Ya, sebab nanti bisa salah dia, pahala tak dapat. Nah, ya. Tapi tentu ada baiknya. Bagi yang setuju ada baiknya musabaqah itu. Tapi yang penting niat kita lah diluruskan. Ya, niat kita diluruskan. Ada hikmah juga. Ya, baik. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya. Dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Ta'alluq ini supaya mudah tugas. Itu aja, mudah kali memahami ta'alluq tugas. So, kalau nanti di kitab ni, di sini pun disebut nanti apa ta'alluq. Disebut nanti insyaAllah apa itu ta'alluq. Ada tuh di kotak sebelah kanan. Nanti agak susah memahaminya. Jadi mudah memahami ta'alluq itu tugas. Allah punya sifat ini, ta'alluqnya apa? Tugasnya apa? Nah, gitu ya, itu ta'alluq. Kemudian nanti 20 sifat itu dibagi-bagi. Perhatikan kotak sebelah kanan yang mereng tuh. Yang ini ya. Dapat dah? Sebelah kanan. Itu arti ta'alluq. Artinya ta'alluq yaitu, tengok nih. Yang kotak nih, kotak. Artinya ta'alluq yaitu, kita tengok dulu definisi nih, ya. Tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Ngerti tak? Ngerti. Tugas titik dah. Allah punya sifat ini tugasnya apa? Nah, itulah ta'alluq. Sekarang kita ikut dulu definisi ini saya jelaskan. Tuntut sifat, artinya sifat yang ada pada diri Allah itu menuntut, mencari. Apa yang dia cari? Akan pekerjaan. Maka sifat itu mencari pekerjaan. Nah, mencari pekerjaan itu
Nah, jadi sifat itu mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan itu adalah sesuatu yang bertambah, artinya sesuatu yang lain daripada berdiri sifat kepada zat. Zat itu ada pada sifat. Zat itu ada pada sifat. Saya ngapain di sini? Saya mau kerja. Maka pekerjaan itu adalah sesuatu yang lain daripada berdirinya sifat pada zat. Ya, contoh aja nih. Kita punya sifat dermawan. Maka sifat dermawan yang ada pada kita menuntut yang lain. Apa pekerjaan saya? Daripada hanya sekedar saya ada pada diri seseorang itu. Menuntut kerja itulah tugas. Itulah ta'alluq. Begitu ya. Lebih daripada berdiri sifat kepada zat adanya. Dari sekedar dia ada, saya pakai kata sekedar ya, ini tak cocok dengan sifat Allah, seakan-akan kita merendahkan. Tidak. Maksud saya, dari sifat itu hanya berdiri pada zat, maka dia mencari kesibukan lain. Bahasa kita, jangan sempat kita ada di satu perusahaan, tapi tak ada meja. Kita terdaftar sebagai pegawai di situ, tetapi nggak ada kerja. Maka ketika kita mau mencari kerja, janganlah saya gini, saya kerja saya apa, saya ta'alluq saya apa. Itu kira-kira. Jadi ta'alluq itu adalah tugas atau kerja. Jangan susah-susah memahaminya, ya. Contohnya, kotak yang sebelah kiri pula, bukan yang di tengah. Yang di tengah itu agak panjang. Mudah-mudahan malam ini bisa saya jelaskan yang di tengah, sampai cukup waktu kita. Adapun misal ta'alluq seumpamanya kudrat, artinya kuasa. Ada sifat Allah kuasa. Maka menuntutlah ia kudrat akan kenyataan yang dikuasakannya. Apa tugas saya nih, kudrat nih? Mau ngapain saya nih? Ini ya. Demikian pula misal lain-lain ta'alluq pada sifat lain-lain adanya. Kudrat yang kuasa. Apa kerja kudrat? Irodat, berkehendak. Apa kerja irodat? Ilmu Allah ada. Apa kerja ilmu dan seterusnya? Di tengah, ya. Di tengah itu ada lingkaran kecil, ada lingkaran besar. Terus terhubung. Kita baca satu-satu. Sifatnya dulu saya baca satu-satu. Kudrat iradat sama ilmu. Kudrat iradat sama basar ilmu kalam. Ya. Kudrat artinya kuasa, iradat berkehendak, sama mendengar, basar melihat, ilmu mengetahui, kalam berkata-kata. Lihat. Kudrat itu ta'alluqnya, tugasnya, namanya ta'alluq ta'sir. Arti ta'sir, efek. Jadi yang ada ini semua adalah efek kudrat Allah. Maka kadang-kadang disebut ijad, mengadakan. Kudrat itu mengadakan. Mengadakan yang tiada menjadi ada, mengadakan yang ada menjadi tiada. Jadi kudrat itu ta'alluq ta'sir. Tugasnya adalah tugas menciptakan, mengadakan. Ta'sir itu efek. Ya. Iradat pun begitu. Iradat menghendaki. Ta'alluqnya ta'alluq ta'sir juga. Sebab yang ada ini kalau secara pikiran manusia, yang ada ini tercipta karena kudrat. Apa arti kudrat? Kuasa Allah Ta'ala. Tapi mungkinkah Allah kuasa menjadikan kalau dia tidak berkehendak? Tak mungkin. Maka kehendak dulu ada dalam teorinya. Kehendak dulu ada, baru ada kuasa. Allah ciptakan ini. Itu pakai apa? Kudrat apa iradat? Kudrat. Kuasa. Tetapi bisakah Allah ciptakan dengan kuasanya kalau dia tak punya kehendak? Tak bisa. Maka kehendak dan kudrat atau iradat dan kudrat ta'alluqnya adalah ta'alluq ta'sir.
mengadakan. Lebih dulu ada irodat, baru kudrat. Terusnya, ke siapa atau ke apa tertuju kudrat irodat itu? Itulah lingkaran besar itu. Segala mungkin. Bahasa kita mungkin. Jadi kudrat irodat tertuju kepada yang mungkin. Apa yang dimaksud mungkin? Apa saja selain Allah. Apa saja selain Allah itu adalah mungkin. Ya. Ini kita cerita sifat dulu. Malam apa nih? Mungkin nggak Allah ciptakan besok hari Kamis? Mungkin. Ini kita cerita diri Allah dulu. Ya, cerita Allah. Jadi tertuju kepada yang mungkin. So, realitas ini ada kalanya wajib, ada kalanya mustahil, ada kalanya mungkin. Yang wajib zat Allah. Yang mustahil sekutu Allah. Yang mungkin selain itu. Alam ini. Itu mungkin. Jadi kudrat iradat itu tertujunya kepada yang mungkin. Apa mungkin? Apa saja selain Allah. Maka ketika ada pertanyaan, kan kalian bilang Allah itu kudrat maha kuasa. Kan kalian bilang Allah itu iradat maha berkehendak. Pertanyaannya, sanggupkah Allah, kudratkah Allah menciptakan batu yang saking sangat besarnya Allah nggak bisa angkat? Nah, kita jangan terjebak pertanyaan itu. Kita pikirkan kalau bilang sanggup, tapi besar kali. Gimana nih? Nah, itu kan. Kalau bilang nggak sanggup, berarti Allah lemah. Kalau bilang sanggup, akhirnya Allah lemah juga, nggak bisa diangkat. Nah, maka kita akan katakan, mungkin nggak benda itu ada? Allah jadikan batu sangat besar, saking besarnya Allah nggak bisa angkat. Mungkin nggak ada benda itu? Nggak mungkin. Maka itu masuk wilayah mustahil. Sehingga bukan kudrat nggak sanggup buat batu, tetapi pertanyaanmu itu masuk dalam ranah mustahil. Sanggup nggak Allah menjadikan anaknya? Nah, sanggup, kata kita. Berarti ada anaknya. Ya nggak juga. Masa dia sanggup nggak ada anaknya? Berarti dia nggak sanggup. Ya berarti lemah. Kalau lemah dari Tuhan. Maka kita kata, itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka jadi gini, jangan cepat-cepat menjawab pertanyaan. Pertanyaan itu dulu dikoreksi. Kenapa orang mati dimandikan? Yang lain? Nggak bisa mandi sendiri. Yang lain? Belum mandi. Karena belum mandi. Yang lain? Ya kita diskusi loh. Ini main nalar ini. Kita nggak ada pada benar salah. Saya bukan membenarkan, bukan mau menyalahkan, bukan. Kita main nalar ya. Kenapa orang mati dimandikan? Ngeri jawaban. Ya udah janganlah marah-marah. Awak dari tadi selu-selu aja. Kok erosi? Ah, kenapa orang mati dimandikan? Salah. Kena air lah. Kan pertanyaan kan kenapa? Ya kenapa? Kok heboh kali jawabnya? Sampai habis Nabi ya. Ya kan pertanyaan bukan mengapa. Kan bukan mengapa pertanyaannya. Pertanyaannya kenapa? Itulah yang saya maksud tadi, jangan cepat-cepat menjawab pertanyaan orang. Bahkan pertanyaan itu sendiri harus kita koreksi. Itulah di antara sebab kita sama kita berkelahi. Aku nggak suka sama kau. Berarti kau benci sama aku ya? Beda, nggak suka dari benci. Nggak suka dari benci, bedanya betul-betul beda. Oke, ini ada segelas Milo hangat atau Milo dingin lah. Saya nggak suka minum ini. Dia tidak menghukum segelas Milo itu, tapi dia menyatakan sikap dia kepada Milo itu. Tapi kalau dia bilang nggak enak ini Milo, yang dia hukum Milo itu. Benci saya sama Milo ini. Beda, nggak suka dari benci. Tapi di masyarakat samanya. Kenapa?
Karena kita nggak masuk ke wilayah ilmu, kita bertekak aja dah. Titik. Mana sama nggak suka sama benci? Ketika saya mengatakan saya benci sama Milo, ini saya menghukum Milo itu sudah. Tapi ketika saya katakan saya tidak suka Milo, saya menyatakan sikap saya tanpa merendahkan status Milo. Itu beda nggak suka dari benci. Dan nggak suka selalunya objektif. Tapi kalau benci selalunya subjektif. Sehingga orang lain baik pun dia nggak peduli, udah benci aja dah. Mau aku nengok muka deh, muntah. Tapi dia betul, nggak ada betul-betul tuh. Udah salah-salah, ada titik. Mana bisa begitu? Oke. Paham nih. Jadi kudrat iradat ta'alluqnya ta'alluq taksir. Taksir itu memberi efek, memberi kesan. Kepada siapa? Kepada mungkin. Apa zat yang wajib ada? Allah Subhanahu wa taala. Sanggupkah Allah menjadikan dirinya? Kita jawab bukan mustahil. Itu bukan kerja kudrat. Karena diri Allah ada itu sesuatu yang wajib. Sanggup nggak Allah menjadikan anaknya? Itu juga bukan kerja kudrat. Oleh karena itu sesuatu yang mustahil. Kerja kudrat dan iradat segala mungkin. Mungkin bahasa kita mungkin. Apa mungkin? Apa saja selain Allah? Itu mungkin. Ini harus ditanam. Makanya kita jangan memustahilkan yang mungkin. Juga jangan mewajibkan yang mungkin. Pokoknya besok harus kayak gini. Itu mewajibkan mungkin nggak? Mewajibkan mungkin. Maka ketika nggak jadi dia stres. Nggak mungkin awak kayak gini. Nggak bisa. Gimana lagi? Itu berarti memustahilkan yang mungkin. Jadi bisa nggak? Ya tengok aja. Kalau bisa, bisa. Kalau nggak. Yang penting jalan. Kalau nyata nggak ada. Kalau nyata nggak ada, udah kesana. Memang belum. Ya kesana aja. Udah titik. Kalau nanti nggak ada, setidaknya kita kan udah nengok-nengok orang. Kenapa sih? Jadi yang mungkin biarkan mungkin, jangan naikkan jadi wajib. Jangan turunkan jadi mustahil. Santai saja. Oke? Itu segala mungkin kotak lingkaran besar yang sepertiga atas. Sepertiga bawah kanan mungkin ma'dum. Mungkin ma'dum artinya mungkin tiada. Mungkin maujud artinya mungkin ada. Nah, jadi segala mungkin. Mungkin ini mungkin tiada, mungkin ada. Ini malam apa nih? Oh, ini malam Rabu. Ngaji nggak? Mungkin ma'dum, mungkin maujud. Cuma adatnya kita malam Rabu ngaji. Adatnya. Ya udah datang aja sana. Ngaji enggak udah. Nah, itu. Pandai menempatkannya. Gitu. Jadi saya ngaji, saya ngajar di sini, kata kita, saya bekerja di pabrik ini. Dapat gaji itu satu yang wajib atau mustahil atau mungkin? Mungkin. Apa itu selain Allah itu? Mungkin. Mungkin dapat, mungkin tidak. Cuma adatnya dapat. Sehingga ketika kita tak dapat gaji, hati nggak gaduh. Kenapa? Ini mungkin aja. Mungkin ada, mungkin enggak. Kalau gitu nggak usah tuntut. Salah. Kita gaduh tidak, tapi nuntut. Iya. Kenapa? Kau bilang nggak gaduh, tapi kau tuntut. Masalah nuntut itu, karena dari awal kerja sudah dibilang kalau kerja dapat gaji. Jadi kalau aku nggak dapat gaji, artinya aku membiarkan diriku dizalimi. Agama melarang itu. Jadi aku nuntut gaji ini bukan karena aku risau. Enggak, karena itu aja. Nggak yakin kok Allah berikan rezeki kan. Kalau aku nggak yakin Allah beri rezeki, berdosalah aku. Aku yakin Allah beri rezeki. Ya udah, kalau nggak dikasih sini kan dari sana bisa. Memang masalahnya ada janji, itu aja. Kecuali kalau dibilang kan kerja sini setiap bulan nggak dapat gaji. Ya, apa yang mau saya tuntut? Apa masalahnya? Maksud saya, letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan aneh-aneh. Ada yang bilang, Pak, saya kerja di sini kalau mengharap gaji berarti nggak ikhlas, katanya. Ada yang cerita begitu ke saya. Kalau saya berarti nggak ikhlas kalau mengharapkan gaji. Ya udah, beras kau dari mana? Memang juga ya, Pak, katanya. Nah, itu makanya. Ya kan nanti ada orang-orang bantu. Kalau bantu orang, kalau enggak, Proposal. saya ingin pribadi ya, kita yang muda-muda ini
Nomor 1 ada ilmu, nomor 2 luas wawasan, nomor 3 menempatkan sesuatu pada tempatnya. Awak kerja ini ikhlas-ikhlas saja nih Mualim. Terus terang, kalau ada gaji ada, kalau enggak. Tapi kau tengok kok gigi seri semua. Kau gigi seri. Nggak ada pula gaji awak. Nah, begitu. Nggak bisa. Ikhlas itu dalam, bukan luar. Kan keliru. Saya nggak ngajar di sini atau saya bekerja di pabrik ini, gajinya nggak cukup, sebulan 600.000. Kuota berapa? Kuota aja sebulan udah berapa? BBM berapa? Belum lagi saya ada bayar listrik, ansuran ini 600.000 nggak cukup. Nggak apa-apa. Kalau kata Allah cukup-cukupnya itu. Udah, awak ikut aja lah. Setiap bulan masih ngeluh aja sama awak. Gimana nih Pak? Kau bilang kan kata Allah cukup-cukup, ngadu lah sama Allah, kata awak. Aku pula, kata awak kan. Ya kan Bapak ada ilmu. Berarti aku Allah lah. Gitu. Kalau kau ngadu sama aku, setiap kau selesai ngadu, sekian persen bayar. Karena nggak ada konsultasi gratis. Ada. Boleh paham nih? Berilmu, luas wawasan, tempatkan sesuatu pada tempatnya. InsyaAllah. Paham nih? Ya. Jadi, kudrat iradat ta'aluknya namanya ta'aluk ta'sir. Arti ta'sir itu kesan efek atau mudah kita pahamkan akibat. Tapi kata-kata akibat ini berisiko nanti dalam ilmu tauhid. Ya. Jadi, apa efeknya? Ya. Dan itu kepada yang mungkin. Jadi jangan terpancing pertanyaan. Sanggup nggak Allah menjadikan gini? Kalau saya katakan, sanggup Allah menjadikan 1000 bumi? Sanggup tak? Nah, sanggup. Mengapa? Mungkin saja. Makanya macam orang sekarang berdebat kan, bumi ini bulat atau datar. Kata kita berdebat aja kan sampai selesai. Yang penting aku kerja aja udah titik. Ya mau bulat-bulat, mau datar-datar, itu urusan kami kerja, menghasilkan uang, cukup uang menikah, anak kami ada nanti sekolah pula, alhamdulillah kalau lebih uang kami pula, ada kecukupan kami bantu untuk pengerasan jalan di lingkungan kita ini. Kalian terus bertekak, kami udah berbuat. Enggak manfaat, kan? Ya, baik. Kemudian sama mendengar. Basar, melihat. Ta'aluknya namanya inkishaf. Inkishaf artinya terbuka. Mudah aja artikan inkishaf terbuka. Kemudian, ya ta'aluk inkishaf. Apa arti sama itu ta'aluk inkishaf? Apa saja didengar oleh Allah. Itu dululah. Nanti kitabnya lebih tinggi, akan lebih luas lagi. Apa saja didengar oleh Allah. Apa saja dilihat Allah. Sehingga tidak ada yang tidak didengar. Tidak ada yang tidak dilihat. Maka inkishaf artinya terbuka. Apa itu? Segala maujud, segala yang ada, termasuk diri Allah sendiri. Jadi bedakan kalimat mungkin dan maujud. Maujud itu segala apa yang ada. Allah kan ada. Maka Allah melihat dirinya dan Allah mendengar dirinya. Kalau mungkin itu selain Allah. Kalau maujud apa saja yang maujud itu yang ada, semua yang ada, gitu. Nah jadi ya lebih mudah. Kalau yang begini lebih mudah lagi lah, sehingga suara hati kita pun didengar oleh Allah. Sehingga dalam-dalaman kita pun dilihat oleh Allah. Sehingga nyawa kita pun dilihat oleh Allah. Sehingga rasa kita, rasa senang, rasa sedih, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah. Sehingga tidak ada tempat untuk sembunyi dari Allah. Boleh paham nih? Oke ya. Yang maujud ini hadis maujud. Yang ada ini bisa hadis. Hadis artinya baharu. Apa baharu? Punya pangkal. Asal punya pangkal pasti baharu. Asal punya sejak pasti baharu. Bahwa kita nggak tahu kapan sejaknya itu lain hal. Kita semua saya yakin tahu tanggal lahir kita. Boleh jadi ada di antara kita pun yang hafal tanggal lahir emak ayah kita. Atau boleh jadi kita lebih di atas lagi. Ada yang tahu tanggal lahir atuk dan nenek kita. Tapi sampai unyang? Kalau awak tanya, kapan unyang lahirnya? Itulah waktu saya lahir dulu tuh, banjir besar. Tumbang pohon-pohon sini. Itu tuh saya lahir itu. Kapan tuh? Banjir besar, pohon tumbang tadi itu. Kita tak tahu. Dah tak tahu. Tapi tetap ada sejak.
Gitu. Bahwa tak tahu kapan sejaknya itu bukan menafikan adanya sejak. Jadi apa saja yang ada sejak adalah hadis. Apa hadis? Baru. Baru itu maujud ya. Dan maujud qadim. Qadim yang tidak bersejak. Qadim yang tidak bersejak. Bukan kita tak tahu sejaknya. Memang tak ada sejak dia. Oke? Nah, jadi sama' basar itu ta'aluknya kepada segala maujud, yaitu ta'aluk inkishaf. Ilmu dan kalam. Ilmu ta'aluknya ta'aluk inkishaf. Semuanya diketahui oleh Allah Ta'ala. Segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang jaiz. Jaiz mungkin. Jaiz mungkin. Jaiz sama dengan mungkin. Segalanya diketahui Allah. Contoh, Allah tahu dirinya ada. Contoh, Allah tahu mustahil dia punya anak. Jangan nanti ditanya, tahu nggak Allah macam mana rupa anaknya, bentuk anaknya? Tak tahu, berarti Allah bodoh. Tahu, berarti ada anak Allah. Kita kata, itu satu hal yang mustahil. Dan yang jaiz tahulah semua Allah. Kalam ini namanya ta'aluk dilalah. Dilalah artinya tunjukkan. Dilalah artinya tunjukkan. Contoh, ketika kita mengatakan pergedel, mesti dilalahnya berbeda dari ketika kita mengatakan kentang. Perkataan pergedel dilalahnya ini, perkataan kentang dilalahnya itu. Dilalah tunjukkan. Nggak sama. Nah, itu namanya ta'aluk kalam. Ta'aluk kalam adalah dilalah, tunjukkan. Nggak sama. Gitu ya. Sama aja itu semua. Mana bisa sama? Kan? Bahwa ada kosakata sinonim seperti jahe, hadiah, itu memang sinonim, ya. Nah, tapi kalau dia tidak sinonim ya tidaklah. Nah, saya kadang-kadang suka buat contoh yang mirip-mirip ya, seperti mereka sama tak? Mereka dan mereka, beda. Dilalah mereka beda dari dilalah mereka. Pekong-pekong beda. Dilalah itu tunjukkan sasaran. Maka kalam Allah itu dilalahnya. Jadi ta'aluk dilalah, ta'aluk sasaran. Ketika Allah mengatakan ini dilalahnya apa, ini dilalahnya apa, ini dilalahnya apa. Dan itu tertuju kepada yang wajib, mustahil dan jaiz. Kenapa yang wajib? Contoh Allah bilang tiada Tuhan kecuali Allah. Contoh yang mustahil, lam yalid wa lam yulad. Contoh yang jaiz, kulu washrabu, makan minum. Jadi kalam Allah itu dilalahnya kepada jaiz, kepada mustahil, kepada wajib. Oke. Yang di bawah nafsiyah, ma'ani, nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah insyaallah dalam malam Rabu depan. Oke. Lepas ini kalau ada dialog silakan. Kita luas-luaskanlah pikiran kita ya. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.